Salam damai sejahtera Kristus bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah secara online di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia pada Minggu Perjamuan Kudus 7 Mei 2023. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bersama-sama kita berdiri, kita menaikkan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yesus Kristus adalah kekuatan kita pada saat kita lemah. Dia adalah harta kekal kita, sebab Ia telah menebus kita dari hukuman atas dosa dan maut. Mari kita memuji Yesus Kristus dengan pujian You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dying, you fill my cup. You are my all in all. Jesus,
Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang lagi di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan peduli dan mengasihi kami, sehingga kami boleh hadir hari ini lagi untuk beribadah kepada-Mu. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan lawat kami, urapi kami, sehingga semua yang kami lakukan ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Namun sebelumnya, kami mohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu atas semua kejahatan, kebobrokan, kenajisan kami, ketidaksetiaan kami, kemunafikan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami masing-masing pribadi yang hari ini dengan menundukkan kepala memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Oleh kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang lahir dari hati kami masing-masing. Olehnya itu ya Bapa, tiliklah hati kami, supaya kami dengan sadar dan jujur untuk mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Kami bisa menipu semua orang, membohongi, mendustai semua orang, tetapi kami tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Maha Ada, Maha Kuasa, dan juga Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dosa yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, biarlah Engkau sendiri yang akan mengampuninya, menebusnya dengan kuasa kasih-Mu. Karena kami percaya darah-Mu telah tercurah di atas bukit Golgota ribuan tahun yang silam, mampu dan cukup untuk membasuh, menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup satu-satunya untuk sampai kepada Bapa Sorgawi. Dia adalah keselamatan kekal kita. Mari kita puji Dia dengan pujian ini.
namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 35, ayat 19 sampai dengan 22, dan ayat 25 sampai dengan 28. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, "Syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya, Tuhan. Janganlah berdiam diri, ya Tuhan. Janganlah jauh dariku." Janganlah mereka berkata dalam hatinya, "Syukur, itulah keinginan kami." Dan janganlah mereka berkata, "Kami telah menelannya." Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, "Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan abdinya." Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita kembali mengingat pengorbanan Kristus di Kalvari. Kita menyanyikan lagu "Pimpin ke Kalvari". Mari kita ingat sengsara Tuhan dan cinta kasih-Nya bagi kita. Memikul
sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali kita akan mendengarkan bagian dari kitab suci yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35 dengan tema Gereja yang Sejati. Saya ulangi, gereja yang sejati. Sebelum kita mendengarkan pemaparan tentang gereja yang sejati, mari kita berdoa dan memohon Tuhan menolong kita sehingga kita bisa mengerti bahkan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami butuh Tuhan dalam pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti, diberikan anugerah, bahkan kami juga diberikan anugerah untuk dapat melakukannya. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat mengerti, bahkan kami tidak dapat melakukannya. Karena itu Tuhan, tolong kami, berikan kami anugerah itu, dan mari Tuhan berfirman, karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita membahas satu cerita atau satu pemaparan kitab suci dengan tema gereja yang sejati. Dan saya ambil dari kisah gereja mula-mula. Banyak dulu orang yang menyebutnya gereja purba, gitu ya. Dan di sana kita belajar dari pola hidup, pola kehidupan antar anggota gereja. Memang istilah gereja dalam bahasa Indonesia ada banyak pengertian. Gereja bisa artinya gedung, kemudian gereja juga bisa artinya jam ibadah. Gereja juga bisa diartikan alamat atau tempat dari sebuah ibadah orang Kristiani. Tetapi di dalam konteks ini, dalam tema yang saya maksud dengan gereja yang sejati, yang saya maksudkan adalah kumpulan orang percaya. Itu saya ambil dari
Kisah Para Rasul 4 tadi ayat 32a. Di mana ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu. Jadi kita pakai pengertian yang sama bahwa gereja yang saya maksud dalam tema hari ini adalah kumpulan orang percaya. Banyak orang yang memperdebatkan bahwa kalau ingin belajar tentang gereja yang sejati atau gereja yang baik atau gereja yang sempurna, ya tidak bisa dong dipakai kitab Kisah Para Rasul. Ada banyak orang yang mengatakan demikian, para ahli kitab suci. Kenapa? Karena kan itu gereja baru memulai, sedang berjalan di awal mula kehidupan gerejawinya. Di sana ada banyak struggle, banyak persoalan, banyak macam-macam pergumulan. Sehingga gereja belum menemukan bentuknya. Oh, nanti dulu. Saya kurang setuju dengan pendapat itu. Saya justru melihat di sanalah ada esensi tentang kumpulan orang percaya yang sejati. Bukan soal metode yang saya persoalkan, bukan soal gedung yang kita persoalkan, bukan soal tata ibadah yang dipersoalkan, tetapi esensi dari gereja atau kumpulan orang percaya adalah masuk ke dalam yang paling dalam dari kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, saya tetap memegang dan tetap percaya bahwa kitab Kisah Para Rasul dapat bahkan direkomendasikan buat semua orang percaya untuk belajar apa itu gereja yang sejati. Gereja yang sejati bukan dimulai dari metode yang bagus, bukan dari administrasi yang bagus, bukan dari tata kelola yang bagus, tetapi harus dimulai dari yang paling dalam kehidupan orang percaya. Paling tidak ada 4 hal yang kita pelajari tentang kumpulan orang percaya yang sejati atau gereja yang sejati yang saya maksud tadi dalam tema. Yang pertama, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35 ini adalah ciri khas dari gereja atau kumpulan orang percaya yang sejati adalah mereka sehati dan sejiwa. Bapak Ibu kasih Tuhan, sehati bicara tentang pusat dari seluruh asal muasal, dari titik berangkat seluruh motivasi, motif, gerak langkah manusia. Jadi kata sehati dalam konteks kitab suci bicara tentang asal muasal, titik asal dari semua motivasi dan motif dalam kehidupan orang percaya. Bahwa mereka harus punya kesepakatan. Mereka harus punya kesepahaman. Mereka harus punya kesatuan dalam seluruh kesehatian mereka. Bahkan lebih hebat lagi, dan sejiwa. Nanti bisa baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32b. Bukan hanya sehati, tapi sejiwa. Jiwa bicara tentang semangat, bicara tentang seluruh keberadaan gerak kita, yang berbicara hubungan kita dengan manusia lain, juga di sana berbicara dengan hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya soal motif asal muasal dan motivasi dari seseorang, tapi juga ada kesadaran diri bahwa saya perlu berelasi bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Terutama dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Bagaimanakah mungkin orang berkata gereja itu bagus, gereja itu indah, berkumpul bersama orang-orang seiman itu luar biasa dan menyenangkan, sukacita, kalau di sana yang ada adalah pertengkaran, konflik, ribut, yang kecil dibesarkan, yang besar dibesar-besarkan. Mau jadi apa yang dinamakan gereja Tuhan itu? Oleh karena itu, kesehatian dan kesejiwaan itu menolong umat Tuhan untuk berderap langkah sama, bergerak langkah sama, mau maju bersama. Dan kalau terhenti karena ada pergumulan, bersama-sama berhenti untuk tolong menolong
bahu-membahu untuk kembali bergerak bersama-sama. Jangan ada yang merasa di depan duluan, kemudian meninggalkan umat yang lainnya. Karena saya lebih pintar, saya lebih hebat dalam pelayanan, saya lebih mampu berbicara tentang firman Tuhan, saya lebih brilian di dalam berbagai pelayanan demi pelayanan kategorial. Oh, tunggu dulu. Tidak itu yang dilihat Tuhan dalam kegerejawian saudara dan saya. Tetapi bagaimana saudara bisa berdaya guna dalam komunitas, dalam kolektivitas, dalam kebersamaan, bisa merasakan kesusahan orang, bisa nangis bareng. Bahasa yang selalu saya dengar dari pemimpin gereja GPI juga, bahwa harus nangis bareng. Bisa gereja yang benar bisa menangis bersama-sama, merasakan satu dengan yang lain kebersamaan kita, kesehatian, kesejiwaan kita. Jadi bergereja itu bukan soal metode, itu penting. Bukan soal tata kelola, itu penting. Tapi harus dimulai dari hati yang baik dan jiwa yang bersama-sama. Komitmen bersama. Gereja kita mau bagaimana nih? Mau ke sana. Kita benar-benar mau menginjil. Oke, setuju semua. Kita komitmen, sepakat, lakukan. Pasti terjadi peristiwa yang hebat. Pasti terjadi pencapaian yang luar biasa. Dan ketika pencapaian itu terjadi, ingat baik-baik, itu bukan karyamu personal. Ketika kesuksesan menghampiri dalam pelayanan, seringkali orang mulai naik dirinya, menaikkan dirinya. Kristus dikecilkan. Harusnya kita bersama-sama berkata, Kristus harus semakin besar. Kami semakin kecil, saya semakin kecil. Dan sampai titik di mana saya bisa berkata, semuanya karena Tuhan dan anugerah kebersamaan. Semua kesuksesan dalam pelayanan terjadi karena kesehatian dan satu jiwa dari semua umat Tuhan yang ada di gereja. Ketika pernyataan iman itu disampaikan, maka gereja itu adalah gereja yang berkenan kepada Tuhan. Gereja yang sejati. Dia harus sehati dan sejiwa. Bukan berarti saya mengatakan metode salah, bukan saya mengatakan tata kelola salah, tetapi yang menjadi dasar yang paling penting adalah kesehatian dan satu jiwa. Bersama-sama kita membangun gereja. Bukan hanya gereja dalam pengertian gedung gereja, organisasi, denominasi, ataupun semua yang bersifat eksklusif, tidak. Tetapi bagaimana umat Tuhan berdaya guna di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan. Kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling bersama-sama. Bahwa kamu adalah bagianku dan aku adalah bagianmu. Sehati sejiwa bersama-sama. Maka umat Tuhan akan melakukan, kalau bahasa yang dramatis, ledakan-ledakan pelayanan, ledakan-ledakan kegiatan yang luar biasa. Dan orang akan tercengang-cengang, ini siapa mereka ini? Kelompok mana mereka ini? Karena kok mereka sehati ya? Tapi sungguh ironis, seringkali gereja yang ditampilkan adalah pertengkaran, konflik, isu demi isu, perpecahan. Kemudian kita mengalaskan kata, ya karena perpecahan ini maka kita bisa saling masing-masing dan kita bisa berkembang lebih baik lagi. Seakan-akan perpecahan menjadi cara yang baik untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik lagi. Nah ini bahaya pernyataan demi pernyataan seperti itu. Ingat baik-baik, gereja yang berkenan, gereja yang sejati. Ketika umatnya sehati, sejiwa. Bukan soal besar, bukan soal mega church. Tidak penting itu semua. Tetapi yang penting adalah kita sehati sejiwa. Yang kedua, di mana umat Tuhan di situ ada kebersamaan, ada solidaritas. Nah ini yang susah ya. Kadang-kadang kebersamaan itu artinya kalau lagi senang kita bersama. Tapi kalau lagi susah, sorry ya. Kamu siapa? Saya nggak mau ikut susah dengan kamu. Oh, tunggu dulu. Kita harus bersama-sama. Kalau gereja ingin membangun misalnya, saya kasih contoh. Melakukan pembangunan. Biasanya ketika di awal-awal pembangunan itu ada kesulitan-kesulitan. Orang belum begitu mau memberi. Ketika melihat panitianya itu mengalami kesusahan nih gimana kelanjutan pembangunan.
Kita, ya itu urusanmu lah. Kan kalian panitia. Kami ini kan bukan panitia. Hati-hati. Disitulah kita tidak menunjukkan kebersamaan itu. Harusnya kesusahan yang dialami panitia pembangunan menjadi kesusahan kita bersama. Dan ketika juga ada misalnya koordinator sekolah minggu mengatakan, aduh kami mengalami kesulitan di dalam melayani anak-anak. Mungkin kami perlu ini dan itu dan ini. Oh itu urusan kalian lah. Kalian kan memang dipanggil Tuhan, ditetapkan gereja untuk menjadi pelayan di kategorial sekolah minggu. Ya itu urusan kalian. Oh tunggu dulu. Berarti ini bukan gereja. Ini adalah tempat di mana orang yang egosentris berkumpul dan tidak patut disebut sebagai gereja. Gereja adalah tempat di mana kita bersama-sama. Di mana kita bisa membagikan kebersamaan. Bukan hanya di dalam masa-masa senang. Tetapi juga di dalam masa-masa suka. Kebersamaan itu menjadi sebuah kekuatan. Kadang-kadang saya lihat di gereja-gereja yang cukup lama. Saya kadang-kadang menangkap bahwa mereka akan begitu setia di gereja tersebut. Saya mencari tahu kenapa. Apa yang menjadikan mereka tertanam begitu kuat. Ternyata banyak gereja lama itu melihat atau mengajarkan kepada umatnya bahwa kita ini umat Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar. Kita ini sama-sama kedudukannya. Dan ketika sudah tertanam itu bertahun-tahun dan menjadi darah dan daging. Bukan darah dan daging, maksudnya berubah jadi darah dan daging. Bukan, maksudnya sudah dihidupi oleh umat tentang pemahaman itu. Maka ingat baik-baik. Mereka akan setia di dalam gereja tersebut. Mereka tidak akan pergi. Apapun ada gereja sono hebat sound systemnya, di sono hebat ada praise and worshipnya, di sono ada hebat pengkhotbahnya. Oh enggak, mereka justru mencari kebersamaan. Ketika mereka datang, mereka tahu ada saudara-saudara mereka yang mengerti, yang memahami, yang empati, yang mau bersama-sama dengan mereka. Dan sudah mereka jalani selama bertahun-tahun, dan bertahun-tahun. Maka kebersamaan itu menjadi modal yang kuat buat gereja yang bertahan, yang kokoh, bertumbuh luar biasa. Pertumbuhan ini saya tidak maksud dengan mega church ya. Tidak harus yang dimaksud bertumbuh itu adalah gereja yang ribuan dan semua. Kadang-kadang kalau gereja yang ribuan juga setelah ibadah juga masuk ke lift, kemudian tidak saling kenal juga, tidak saling sapa. Padahal baru saja kita ibadah dan berkata, kau saudaraku, kau saudariku. Masuk ke lift, sudah tidak saling kenal. Disenyumin, dia marah sama kita. Dipikirnya kita orang yang agak sedikit kurang baik begitu. Kita senyumin karena kita merasa tadi dia sebelah kita. Beribadah bersama. Kemudian kita senyumin dia di lift, dia tidak mau lagi tersenyum kepada kita. Bukan itu. Bukan soal kebersamaan yang pura-pura seperti itu. Tapi kebersamaan di mana kita bersama-sama merasakan kesusahan. Membangun bersama. Itu kekuatan daripada sebuah gereja yang kuat. Yang ketiga, ada kuasa dinyatakan dalam gereja yang sejati. Di mana gereja mula-mula menunjukkan gereja itu bukan organisasi, kumpul-kumpul, meeting demi meeting, kemudian memaparkan program kerja, ada raker bulanan, raker tahunan. Buang itu semua. Kalau gereja tidak ada kuasa di dalamnya, maka gereja bukan gereja. Gereja akan pelan-pelan masuk ke dalam kemunduran. Gereja tidak bisa menunjukkan bahwa ada Tuhan di sana. Dengar baik-baik. Kuasa itu menyatakan bahwa ada Tuhan. Bukan Tuhan yang diajarkan sebagai sebuah konsep. Bukan Tuhan yang diajarkan sebagai sebuah filosofi. Dan kemudian semua anggota gereja tercengang-cengang. Hebat sekali yang berbicara ini. Kemudian pulang dan bercerita tentang Tuhan yang begitu sulit disampaikan. Begitu sulit dihampiri. Tuhan sudah demikian mudah dihampiri. Bahkan dia menghampiri kita dengan bahasa yang sangat mudah. Yang namanya perumpamaan. Dengan bahasa yang sehari-hari.
Tetapi gereja yang sejati bukan seperti itu. Gereja yang sejati adalah gereja yang menyampaikan bahwa di dalam Tuhan ada kuasa. Kuasa itu adalah sebuah tanda yang tidak bisa dibantah bahwa Dia adalah pribadi yang lebih daripada siapapun di muka bumi dan alam semesta ini. Saudara bisa berkata dokter tidak memberi pengharapan, tetapi di dalam Tuhan kalau Tuhan mau pasti ada pengharapan. Saudara bisa berkata ahli bank berkata, oh bank yang kamu punya, usaha yang kamu punya sudah harusnya tutup dan pailit. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa beri solusi. Tuhan lebih dari semua pernyataan-pernyataan manusia. Tuhan lebih dari semua yang ada di alam semesta. Itulah fakta, itulah fungsi daripada kuasa yang harus dinyatakan oleh gereja Tuhan. Tetapi dengar baik-baik, gereja sekarang ada yang kebablasan dan menyatakan kuasa berbicaranya ke arah kemewahan, ke arah keberhasilan, ke arah prosperity dan semuanya seakan-akan di dalam Tuhan pasti berhasil usahanya, pasti ini. Tidak, dengar baik-baik. Nanti saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul tadi. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Kuasa itu dinyatakan ketika para rasul berbicara tentang Yesus yang bangkit. Hai umat Tuhan, hai pelayan Tuhan, bertobat kita. Kuasa yang sesungguh-sungguhnya adalah ketika kita berbicara bahwa Yesus bangkit. Di dalam Dia maut dikalahkan. Apalagi yang lebih hebat daripada maut? Kesusahanmu, penderitaanmu, sakit penyakitmu masih jauh di bawah maut. Maut saja kalah oleh kuasanya Tuhan. Tetapi cerita kita semuanya harus terfokus kepada Kristus dan kebangkitannya. Bukan bicara tentang prosperity. Bukan bicara tentang pencapaian achievement. Dengar baik-baik, hai gereja Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Yang kita beritakan Injil. Injil tentang Yesus yang mati, bangkit dan menyatakan kuasanya. Memberi kita kehidupan. Itu berita Injil. Yang lain itu adalah bonus yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Dengar baik-baik gereja Tuhan. Hati-hati, jangan terjebak, jangan tersesat. Kembali ke dalam cerita kitab suci. Yang keempat, yang terakhir. Dari ciri khas gereja yang sejati adalah mereka mau berbagi. Mereka berbagi, semua yang mereka miliki dibagi sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Bisa baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 35. Sehingga gereja yang baik adalah gereja yang mau berbagi satu dengan yang lain. Yang berlebih berbagi dengan yang berkekurangan. Bahkan yang berkekurangan pun bisa memberi. Memberi apa? Tenaganya, perhatiannya, doanya. Jangan ada alasan, Pak, saya nggak punya sesuatu yang bisa saya bagi. Bisa, imanmu, doamu, perhatianmu, kasihmu, kebaikanmu. Itu semua yang lebih penting daripada semua kekayaan. Hayo umat Tuhan, hayo gereja Tuhan, belajar dari gereja mula-mula. Mari kita berbagi. Kalau kita punya makanan, bawa ke gereja. Kita berbagi. Tapi dengar baik-baik, kita membawa makanan bukan untuk menunjukkan saya lebih hebat dari yang lain. Satu kali dalam cerita 1 Korintus, dikatakan 1 Korintus 11 ayat 21 dan 22, ada cerita bahwa ada orang-orang yang membawa makanannya ketika ibadah. Atau dalam perjamuan-perjamuan relasi mereka. Tetapi itu ditentang atau dikecam, bukan ditentang. Dikecam oleh Paulus bahwa mereka yang membawa makanannya mereka makan sampai kenyang dan lupa kepada orang yang nggak bisa makan. Sehingga yang lapar ya tetap lapar, yang banyak makanan dia banyak makanan. Ingat baik-baik, kita berbagi untuk orang lain supaya orang lain tahu bahwa ada Kristus yang mengasihi mereka. Apa Ibu kasih Tuhan, saya pernah punya pengalaman ketika gereja saya dulu melakukan jamuan kasih setiap sehabis ibadah. Kemudian ada beberapa yang membawa karena mereka berkelebihan. Tetapi memang saya melakukan teguran yang baik kepada mereka. Karena mereka merasa bahwa kalau mereka sudah memberi, mereka lebih ini. Mereka kadang-kadang suka agak sedikit kurang menghargai orang yang tidak bisa membawa makanan, yang lain-lain. Hati-hati. Oleh karena itu dalam sejarah gereja praktis atau praksis, banyak gereja sudah meniadakan makan minum
setelah ibadah. Kenapa? Karena seringkali menjadi pola-pola pengelompokan. Gitu. Ada banyak gereja yang baik Reform maupun Lutheran atau gereja-gereja besar sudah mulai meninggalkan itu karena ada ekses-ekses di sana. Hanya event-event tertentu mereka lakukan itu. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau itu dilakukan dengan suatu semangat, sehati, sejiwa, kebersamaan, dan hanya ingin menyatakan kuasa Tuhan, berbagilah dengan keyakinan bahwa itu merupakan pernyataan kasih. Hai gereja Tuhan, jangan lupa berbagi. Kalau engkau Paskah, engkau Natal, jangan sibuk bikin event-event sampai jutaan, ratusan juta, miliaran. Sedangkan orang-orang banyak yang susah, kemudian panti-panti jompo kita tidak peduli. Kita bersorak-sorai dari tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Kita tidak peduli dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Dengar baik-baik, Tuhan tidak setuju. Itu bukan kumpulan orang percaya. Kumpulan orang percaya adalah mereka berbagi. Dan kalaupun ada ibadah raya, Paskah, Natal, kenaikan, silakan. Tapi ingat, jangan lupa gereja berbagi dengan orang yang miskin, anak-anak yatim piatu, kaum-kaum jompo yang ditinggalkan keluarga di panti-panti, dan orang-orang yang sakit di rumah sakit. Berbagilah dan berbagilah. Maka gereja Tuhan akan menjadi gereja yang menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita menjadi kumpulan orang percaya yang menerapkan 4 prinsip ini. Sehati sejiwa, hidup dalam kebersamaan, menyatakan kebangkitan Kristus dan ada kuasa di sana. Kemudian kita mau berbagi, baik kepada teman-teman kita seiman maupun dengan orang-orang yang membutuhkan. Maka orang akan bertanya, maka orang akan berkata, siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Dan siapa mereka ini? Dan saat itu mereka akan bertanya dan menemukan jawaban. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan orang akan banyak datang ke gereja tanpa harus diajak-ajak dan didorong-dorong. Kenapa? Karena gereja menyatakan kasih yang sejati dan kuasa yang sejati. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, Bapak di dalam surga, terima kasih buat semua kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat menjadi kumpulan orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kami sehati, sepikir, sejiwa Tuhan. Kami hidup dalam kebersamaan. Kami menyatakan kebangkitan dan kuasa Tuhan. Bahkan kami siap berbagi dengan semua orang, terutama dengan orang-orang yang seiman di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Jadikan kami sebagai alat-Mu untuk menyatakan kumpulan orang percaya adalah orang-orang yang diberkati, dipimpin, dan bersama Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita.
kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak terarah, tidak terfokus kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Atas kesempatan hari ini, Tuhan undang kami untuk makan minum bersama Engkau di dalam perjamuan kudus ini. Oleh kami mohon ampuni kami, kasihani kami Tuhan, supaya kami layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu akan menyatu dengan diri kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, nyatakan kuasa kasih-Mu, berkati kami, lindungi kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, demi Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur perjamuan kudus dipersiapkan, marilah kita menyanyikan pujian, "Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, salibnya, salibnya."
dosaku disucikan oleh darah Yesus. Baik, Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga hari ini kami diperkenankan, dilayakkan, diizinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kiranya roti dan anggur yang telah kami makan dan minum telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Biarlah kiranya terus menopang kami, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami tidak akan pernah terpisahkan dari kasih setia Kristus. Roti yang melambangkan tubuh dan darah-Mu kini sudah menjadi satu dalam diri kami masing-masing. Oleh kami percaya bahwa Tuhan adalah abadi adanya bersama-sama dengan kami. Dan tidak ada kekuatan apapun juga yang sanggup dan mampu untuk menceraikan, memisahkan kami dari cinta kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Oleh kami berdoa yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh hari ini, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang punya pergumulan berat hari ini, kiranya Tuhan juga Engkau berkenan untuk menjawab setiap keluh kesah dan pergumulan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik dalam persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari kita menyanyikan pujian Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Kau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat,
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dia memberi kami kesehatan, kekuatan, napas hidup, sehingga kami masih hidup sampai hari ini di sini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segala puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Kami juga bersyukur berterima kasih karena Tuhan perkenankan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini dalam rangka mengingat mengenang akan cinta kasih Tuhan, rela berkorban bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Juga bersyukur biarlah firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja dari setiap kami yang mendengarkan, melainkan mendapat tempat di hati kami, dan lebih daripada itu mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan tepat di dalam keseharian hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kuduskan, berkati kami semuanya, baik yang ada di Jabodetabek ini maupun yang ada di luar Jabodetabek. Tuhan, Engkau berkati kami semuanya, sehingga kami terus berserah mengandalkan Tuhan di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan karuniakan bagi kami semuanya. Dan melalui kuasa kebangkitan-Mu ini, kami percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan segala sesuatu yang baik, yang benar untuk kami lakukan demi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan yang efektif untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan, kekacauan ini. Biarlah kami menjadi garam dan terang untuk memberi dampak rasa bagi mereka yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini juga menyerahkan anggota gereja di dalam setiap kebutuhan mereka masing-masing pribadi. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong mereka. Baik yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang membutuhkan keturunan dalam rumah tangga juga Tuhan berkati. Yang membutuhkan jodoh juga Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga mereka yang sementara ini studi juga Tuhan berkati studi mereka, agar boleh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh hikmat yang datang dari Tuhan dalam mewarnai dunia pendidikannya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir. Dan Engkau sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, para misionaris yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik. Tuhan juga nyatakan kuasa kasih-Mu bagi mereka. Urapi bibir mulut mereka, sehingga ketika firman Tuhan, Injil kabar baik itu diberitakan, banyak orang yang mau percaya karena Tuhan berkuasa dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh dimenangkan dan menjadi milik Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan setiap gereja lokal yang ada di GPI ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati semua pelayan Tuhan, para pastor dan juga guru Injil, penatua diaken aktivis gereja. Tuhan satukan hati kami, beri semangat juang kepada kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan membela kami. Tuhan akan menjadi benteng perisai bagi kami di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan karuniakan, percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami supaya di dalam melakukan tugas tanggung jawab ini, kami melakukannya hanya untuk Tuhan, bukan untuk kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik saat ini, kelemahan tubuh saat ini. Tuhan tolong mereka. Yang ada di rumah, yang ada di hospital, mohon uluran tangan kasih-Mu. Jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk Yayasan Moria yang terus melayani secara holistik. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang berikan hati yang mulia untuk terus melayani di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka
Apapun yang mereka kerjakan, upayakan, usahakan, Tuhan Engkau buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang terus merawat orang-orang yang terpapar oleh karena virus corona. Tuhan hibur, kuatkan mereka supaya mereka dengan sukacita melayani orang-orang yang terpapar oleh karena virus corona ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia agar taat protokol kesehatan yang ada di dalam menjalankan segala aktivitas mereka hari demi hari, demi untuk menanggulangi penularan COVID di negeri kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai ke tingkat yang paling rendah sekalipun RT di seluruh negeri ini. Tuhan berikan hikmat di dalam melakukan tugas penatelayanan. Biarlah melakukan dengan penuh sungguh untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah masyarakat negeri kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk berbagai persoalan bencana alam yang terjadi di negeri ini juga Tuhan. Hibur, kuatkan mereka yang tertimpa oleh berbagai musibah yang terjadi. Dan kami percaya bahwa Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keadaan dunia yang terus terjadi persoalan pertikaian peperangan. Khususnya di Rusia dan juga Ukraina. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong, kalau Tuhan kehendaki, Engkau berkenan, biarlah semuanya boleh terjadi gencatan senjata sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan, berbagai korban yang terjadi oleh karena peperangan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah apa yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang akan terjadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, bersama-sama kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari surat 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Pujian doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan penatelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hati
hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hati